Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Putri Maharani dengan NIM 230107110019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Arab pra-Islam yang berisi tentang kondisi geografis, kondisi politik, kondisi kepercayaan, dan kondisi sosial. Yang pertama, kondisi geografis. Secara bahasa, Arab memiliki arti padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Bangsa Arab terletak di Semenanjung Arabia, yaitu semenanjung terbesar di dunia. Semenanjung Arabia juga bisa disebut Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di Asia bagian barat daya. Jazirah ini berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar, yang mana di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab, dan di sebelah utara berbatasan dengan Syahara Negeri Syam. Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian tengah dan bagian pesisir. Yang pertama, bagian tengah. Bagian tengah terdiri dari gurun dan bukit pasir serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi, sehingga hujan tidak banyak turun di tempat tersebut. Berikutnya, penduduk hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah yang subur guna menghidupi unta dan ternaknya. Selanjutnya, dengan tipologi seperti itu, orang Arab merupakan suatu kelompok yang susah untuk mengembangkan kebudayaannya. Bagian pesisir yang pertama, bagian pesisir ini merupakan bagian maritim, yang mana penduduknya tidak nomaden, sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaannya jauh lebih memungkinkan. Misalnya, mereka dapat mendirikan kota dan kerajaannya yang besar diantaranya adalah Yaman dan Hijaz. Nah, di wilayah Hijaz ini, Islam itu dilahirkan. Sebagian besar daerah jazirah adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan sifat yang berbeda-beda. Karena itu, ia bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Sahara Langit. Sahara Langit itu Sahara yang memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Sahara Langit ini disebut juga Sahara Nufud. Oase dan mata air sangat jarang. Tiupan angin seringkali menimbulkan kabut debu yang mengakibatkan daerah ini sukar ditempuh. Yang kedua, Sahara Selatan. Sahara Selatan membentang menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan dataran keras, tandus, dan pasir bergelombang. Daerah ini juga disebut daerah Al-Rub Al-Kholi, yaitu bagian yang sepi. Yang ketiga, Sahara Harad. Sahara Harad suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berbatu hitam bagaikan terbakar. Gugusan batu-batu hitam itu menyebar di keluasan Sahara ini. Seluruhnya mencapai 29 buah. Penduduk Jazirah Arab dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Khotaniyun keturunan Khotan dan Adnaniyun keturunan Ismail Ibrahim. Bila dilihat dari asal-usul keturunannya, bagian utara diduduki oleh golongan Adnaniyun dan wilayah selatan didiami golongan Khotaniyun. Akan tetapi, lama-kelamaan kedua golongan itu membaur karena perpindahan-perpindahan dari utara ke selatan ataupun sebaliknya. Yang kedua, kondisi politik. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab itu tidak mengenal yang namanya sistem pemerintahan. Tetapi pada saat itu, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab. Yang pertama, kekuatan Kristen Bizantium yang berpengaruh kuat di sekitar Laut Merah, bahkan sampai di Abyssinia. Yang kedua, kekuatan Persia Zoroaster dengan ibu kota Ctesiphon di Mesopotamia. Yang ketiga, kerajaan Arab Selatan di bawah kekuasaan dinasti Himyar.
Pada saat itu, masyarakat baik nomadik maupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan Baduy. Organisasi dari identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah, dan beberapa kabilah membentuk suku yang dipimpin oleh seorang syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Mereka suka berperang. Karena itu, peperangan antar suku sering sekali terjadi. Sikap ini tampaknya telah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri orang Arab pada saat itu. Dalam masyarakat Arab yang suka berperang, nilai wanita menjadi sangat rendah. Situasi seperti ini terus berlangsung sampai agama Islam lahir. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan terus-menerus. Pada sisi yang lain, meskipun masyarakat Baduy mempunyai pemimpin, namun mereka hanya tunduk kepada syekh atau amir. Dalam hal yang berkaitan dengan peperangan, pembagian harta rampasan dan pertempuran tertentu. Di luar itu, syekh atau amir tidak kuasa mengatur anggota kabilahnya. Kemudian, kekuasaan politik berpindah ke suku Khuza'ah dan akhirnya ke suku Quraisy yang berasal dari keturunan Husay bin Hilab. Pada saat itu, mereka disegani dan dihormati oleh suku-suku Arab lainnya. Semenjak masa Husay bin Hilab, pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih baik, dan suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Selanjutnya, kondisi kepercayaan. Sebelum Islam datang ke negeri Arab, orang Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kepercayaan ini diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana agama tersebut dalam Al-Quran disebut agama Hanif. Tetapi pada saat itu, orang-orang mencampurkan kepercayaan lain dalam agama tersebut, seperti fetisisme, penyembahan pada batu, animisme, kepercayaan terhadap roh, dinamisme, kepercayaan terhadap roh nenek-nenek moyang, totemisme, kepercayaan dalam suatu berupa burung atau kekuatan yang ada pada ikan dan binatang lainnya. Yang berikutnya, astral triadisme, kepercayaan pada 3 serangkai seperti benda langit, matahari, dan Venus. Yang terakhir, monoteisme, yaitu Tuhan adalah satu atau tunggal dan kekuatan penuh dalam sesuatu. Yang terakhir yaitu kondisi sosial. Dalam pandangan kondisi sosial, masyarakat Arab pra-Islam mempunyai 2 sisi. Yang pertama sisi positif, selanjutnya sisi negatif. Pembahasan pertama, keadaan dan kebiasaan positif masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilah masing-masing. Terlepas tradisinya itu baik atau buruk menurut Islam, tetapi mereka mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap nenek moyang mereka. Yang kedua, pembawaan mereka sebenarnya murni, pemberani, dan sanggup berkorban untuk hal-hal yang dipandang baik. Di samping itu, ada keadaan dan kebiasaan negatif masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Yang kedua, suka minum khamar yang memabukkan. Yang ketiga, suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Yang keempat, menyembah berhala. Dan yang terakhir, suka peperangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.